Nah, ini dia mode perburuan dimulai. Ih, keren. Untuk setelan game Booster Plusnya, saya menggunakan settingan Max FPS semua ya. Nih lihat. Nah, ini saya menggunakan settingan Max FPS 120 dan ada penurunan menjadi 105 untuk FPS minimumnya. Dan ini masih sangat-sangat nyaman banget teman-teman ya. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya akan coba tes performa di Samsung Galaxy A52s 5G yang sudah saya upgrade ke One UI 5 Android 13. Dan perlu teman ketahui di sini sebagian besar yang sudah update itu katanya performanya jadi jauh menurun teman-teman dibanding One UI sebelumnya atau di Android 12 sebelumnya. Wah, apakah benar nih teman-teman ya? Kita akan coba lihat di sini, nanti kita tes Antutu dan lain sebagainya. Nah, di sini setelah saya coba lagi dari beberapa kemarin ini ya, setelah update kalau saya pribadi sih nyaman-nyaman aja di One UI 5 ini teman-teman ya. Kemudian di Android 13 ini gitu kan. Nah, oke, langsung aja di sini ya, tidak berlama-lama kita langsung saja lihat tes daripada skor Antutu benchmark. Nah, di sini saya akan perlihatkan terlebih dahulu skor Antutu sebelumnya, teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman ya hasil skor Antutu sebelumnya. Oke, ini sekitar 499.000 atau mau ya 500 ribuan lah teman-teman ya. Rata-rata di versi One UI sebelumnya. Dan sekarang setelah saya coba tes dengan menggunakan Antutu versi terbaru ya, kita coba lihat di sini. Oke, skornya 475.000 dan ini memang ada penurunan teman-teman ya. Karena biasanya saya tes itu ya 500 ribuan lah tembus, ini hanya di 400 ribuan, 480, 400 dan ini terakhir 475 teman-teman. Wow, ada apa ini ya? Apakah Android 13 terlalu berat di Samsung Galaxy A52s 5G dengan SoC 778-nya, teman-teman? Nah, kita coba lihat di sini untuk di bagian CPU dia itu 140.000, kemudian GPU-nya di 150.000 ya. Kalau GPU ini masih oke lah, teman-teman ya, di atas ya 150.000 itu masih enak untuk ngegame ya. Nanti kita coba lihat performa gamenya seperti apa ya. Ini untuk Antutu. Oke, selanjutnya di sini saya coba tes CPU throttling dan ternyata di sini ya kestabilannya mulai diragukan teman-teman ya. Tapi kalau menurut saya sih masih oke lah ya. Cuman memang karena suhu mungkin ya ada throttling karena suhu, karena saya coba tes di sini CPU throttling selama 30 menit ya, 30 menit. Dia itu ada penurunan di sini, ada penurunan di sekitar menit ke 25 ya. Menit ke-25 itu ada penurunan teman-teman. Ya, segini sih. Meskipun ya di sini tidak terlalu ada throttling, kalau menurut saya pribadi ini masih cukup benar-benar stabil sih. Ya. Cuman ya di tes sebelumnya selama 30 menit itu benar-benar di atas teman-teman, benar-benar hijau. Cuman kali ini memang ada sedikit ya penurunan seperti ini teman-teman ya. Mungkin ya karena panas juga ya, karena panas ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Oke, ini untuk CPU throttling. Kemudian kita coba lihat lagi di sini hasil benchmark untuk Geekbench 5 kita mendapatkan single core di 543 dan untuk multi core di sini di 2631 ini ya untuk si Samsung Galaxy A52s 5G. Kemudian kita coba lihat di sini untuk OpenCL-nya dia di 2260 ya. Kemudian di sini untuk Vulkan-nya dia di 2400 ya. Lebih tinggi Vulkan. Jadi ya kalau misalkan teman-teman main game di Samsung Galaxy A52s 5G dan juga ada settingan Vulkan di dalam gamenya, sebaiknya pakai settingan Vulkan ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita coba lihat tes ini ya GPU Max benchmark untuk di versi terbaru kali ini ya One UI 5 Android 13. Apakah ada peningkatan atau tidak? Nah, ini di versi One UI sebelumnya dan Android 12 dia mendapatkan skor di 1.413.600 teman-teman. Kita akan coba lihat nanti apakah ada peningkatan atau tidak setelah kita coba tes ya, atau setelah update kali ini di GPU Max benchmark. Di sini untuk melihat kualitas daripada performa gaming ya untuk menjalankan 3D ini ya animasi teman-teman. Oke, langsung aja kita start. Kita matikan wifi-nya dulu. Oke. Langsung kita coba lihat di sini.
FPS maksimumnya berapa? Oke, untuk FPS maksimum dia bisa mencapai 444 teman-teman. Kita coba perdekat sedikit ya, biar kelihatan nih. Oke, nah ini dia. Kita mendapatkan di 444 untuk maksimum, dan FPS minimum dia masih di 120, dan untuk FPS rata-rata dia masih di 189. Nah, kalau kita coba lihat di sini ketika menjalankan 3D sampel seperti ini ya, dia cukup bagus teman-teman, cukup stabil ya. Dan dia masih bertahan di 100-an FPS, 105 FPS. Tadi 120 dan ada penurunan menjadi 105 untuk FPS minimumnya, dan ini masih sangat-sangat nyaman banget teman-teman ya untuk bermain game ya. Karena ya si Samsung Galaxy A52s 5G ini menggunakan GPU Adreno 640 ya, 640L kalau nggak salah, 42L ya kalau nggak salah ya. GPU Adreno-nya itu spesial banget sih di Samsung Galaxy A52s 5G ini. Bahkan ya memang PUBG juga bisa berjalan di ekstrim ya, smooth extreme. Kalau HDR dia ultra aja teman-teman, keren sih. Oke, nah kita coba lihat teman-teman. Oh, dia turun menjadi 60, dan untuk rata-ratanya di 181 fps. Dan di sini untuk skornya masih sama ya, jadi nggak ada perubahan. Nah, apa berarti di sini kalau misalkan kita coba lihat untuk performa gaming atau menjalankan 3D animasi, dia masih sama seperti di versi sebelumnya teman-teman. Seperti itu ya. Kita coba lihat dulu my device. Nah ini dia ya. Oke, Adreno TM 642L ya teman-teman, dengan GPU memorinya 2GB. Ini sudah cukup oke sih. Kalau 2GB ya, rata-rata 2GB itu udah mantap buat gaming teman-teman. Oke ya. Itu untuk GPU Mark benchmark. Nah, selanjutnya di sini kita coba lihat untuk di bagian fitur daripada game launchernya. Nah, untuk di dalam fitur game launcher kali ini nanti kita akan coba tes, ada beberapa game di sini teman-teman. Kita coba lihat ya nanti performanya seperti apa. Dan kalau kita coba lihat di sini untuk game plugin-nya, sini ya, kita ke game plugin. Nah, di game plugin-nya di sini daily limit aja nih ya, dia nggak bisa atau nggak support. Plugin katanya tidak available atau tidak tersedia ya yang daily limits ini nih ya. Tapi kalau misalkan yang priority mode, prefer Z, kemudian game booster plus, kemudian aim assist ini masih ada. Ini cukup keren banget sih kalau aim assist teman-teman ya, perlu teman ketahui. Ini sangat efektif ketika kita bermain game Battle Royale yang seperti itulah ya, yang mengandalkan gyro. Dia ini aktif untuk game assistnya teman-teman. Aim assistnya ini keren, bukan gimmick ini teman-teman ya. Untuk setelan game booster plusnya, saya menggunakan settingan Max FPS semua ya, nih lihat. Nah, ini saya menggunakan settingan Max FPS mode karena di sini ada beberapa pilihan. Ini di bagian game turbonya ya, untuk di Samsung Galaxy A52s 5G kita bisa atur teman-teman, bisa maksimal FPS, bisa high quality ya. Saya gunakan yang maksimal FPS biar nanti perjalanan gamenya itu enak banget, smooth banget gitu teman-teman ya. Jadi di sini saya gunakan semuanya Max FPS ya. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke dalam game Genshin Impact teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk di game Genshin Impact di Samsung Galaxy A52s 5G, dan di sini kita mendapatkan FPS di 60 ya. Dalam waktu diam seperti ini dia bisa sampai di 60 FPS, dan di sini keren banget, lihat grafisnya juga teman-teman ya. Tuh 60-50an FPS lah ya. Kita coba suhu awal di sini kita mendapatkan di 36 ya, masih sangat-sangat adem sekali. Kita akan coba lihat di sini gameplay ya teman-teman. Mudah-mudahan di sekitar sini ada musuh. Kita coba lawan aja musuh gitu kan. Oke, di bawah kayaknya ada musuh tuh. Nggak ada ya. Oh, ada tuh. Oke, kita coba lihat. Kita di 40-an teman-teman ya. Di 40-an tuh, 45, 50 ya, di sekitar situlah. Masih cukup oke banget di sini. Oke, sip teman-teman ya. Tuh masih di 50-an lah. Keren. Kita coba lihat sini lagi ada musuh kagak. Nah, ada musuh nih. Langsung aja kita lawan ya. Oke, masih di 40-an lah teman-teman. Masih enak gitu ya. Sini coy. Ini udah beku-beku nih. Ah, kan tuh susah ini. Coba pakai si cret. Oke. Dibantai semua ya. Habis, mantap. Oke teman-teman, seperti ini ya untuk performa di Genshin Impact. Kita masih bisa berjalan di 50-an FPS.
Ini suhunya masih cukup adem sih. Sekarang kita coba lihat naik apa enggak. Naik menjadi 38, 37 ya. Teman-teman nanti kalau main lama sebaiknya menggunakan fan cooler ya. Tanpa fan cooler ya semua device juga kalau main game ini tuh wah panas ya. Ini memang game terberat. Bahkan kalau perlu teman-teman ketahui, game ini tuh size-nya udah tembus mencapai 20 GB. Mantap teman-teman ya. Oke. Jadi seperti ini untuk tes game di Genshin Impact di Samsung Galaxy A52s 5G. Oke, kita coba di game selanjutnya teman-teman. Oke. Ya oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di game PUBG Mobile dan di sini kita menggunakan settingan smooth extreme dan kita lihat teman-teman di sini kita bisa mendapatkan stabil di 60 fps pastinya ya. Dan kalau kita coba lihat teman-teman di sini untuk di bagian game boosternya, nah ini dia tampilan daripada UI-nya keren parah. Kita coba aktifkan untuk ini ya, untuk aim assist-nya. Sebentar, ini ada musuh kagak di sini? Oke, bentar. Mana tadi tuh musuh tuh? Ada sih. Nembak. Oke. Nggak ada ya? Tadi daerah sini teman-teman. Kita coba aktifkan aim assist-nya di sini. Oke, ini tuh muncul tuh teman-teman aim assist-nya tuh. Ya. Nah, tuh kita bisa pilih tuh. Warnanya kita coba bisa ganti warna hijau ya. Nah, ini kalau kita gunakan yang biar kelihatan yang warna bulat aja ini ya. Nah, yang bulat aja nih biar kelihatan. Kita gunakan warna merah, warna hijau aja ya. Nah, ini aim assist-nya udah aktif teman-teman ya. Oke. Ini di sini, ini untuk di bilah sisinya, bilah sisi daripada game turbonya ini keren parah teman-teman ya. Kalau kita coba lihat juga di sini kita bisa aktifkan untuk fitur yang namanya tuh melihat FPS CPU dan lain sebagainya, itu kita bisa aktifkan di sini teman-teman. Nah, ini ya. Ini kedeteksinya 60 fps tuh ya. 57 sama ya, 60 fps lah, stabil di sini teman-teman untuk settingan yang ini. Senjata coy, lupa barusan. Mana tadi musuhnya? Oke. Sip. Agak ada apa-apa di sini ternyata. Senjatanya seperti itu doang. Maaf ya, kaku ya teman-teman. Oke, musuh. Tuh teman-teman, aim assist-nya jalan. Bentar, itu musuh di mana tuh? Bentar, itu itu. Aim assist-nya enak parah ini. Jadi dia otomatis ngenarget ke ini ya, ke orangnya gitu loh. Jadi main game tuh makin enak gitu. Keren sih. Kita coba mode inversi warna. Kita coba aktifkan di sini teman-teman ya. Oke. Nah, aktifin. Nah, ini dia mode perburuan dimulai. Keren. Ya, ini dia. Ini di Samsung Galaxy A52s 5G bisa ya. Kemudian di HP Xiaomi juga ada yang support, ada yang bisa teman-teman. Tapi tidak semua device Xiaomi bisa teman-teman. Oke. Ini keren sih. Oke, kita coba ke atas ya. Ini mode perburuan. Wih, ini penglihatan si predator ya. Kok diem aja kau? Kelihatan sih orang nggak? Tetap aja sih nggak kelihatan kalau menurut saya. Tuh kan nggak kelihatan kan? Di mana tuh orang tuh? Oh, ini nih. Kelihatan sih putih teman-teman ya. Kelihatan. Udah kita matiin teman-teman. Ya seperti itu teman-teman ya di sini untuk tes game PUBG Mobile. Jadi ya enak lah. Stabil. Ini apa musuh nih? Tuh. Mana tadi? Tuh ya teman, aim assist-nya keren sih. Ngikuti gitu. Parah sih ini. Mana tadi musuhnya? Oh, ini. Sip ya teman-teman ya, itu untuk tes game PUBG Mobile. Sip, mantap. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk di game MOBA ya. Seperti biasa nih, Mobile Legends. Di sini kita bisa sampai di 120 fps. Ini kerennya sih ya. Samsung Galaxy A52s 5G ya. Kita bisa di sini kau. Tidak coy. Terlalu keras dia tuh ya. Kita dapat di ya kadang naik turun sih ke 90, 120, nggak stay atau stabil di 120 ya. Oke. Dan tadi kita sudah bermain game PUBG, kemudian kita lanjut ke game MOBA ini.
Dan kita mendapatkan suhu sekarang di 40 derajat Celcius teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya sih masih cukup aman lah ya. Ini langsung nggak saya istirahatkan dulu teman-teman. Dari Genshin kemudian langsung ke sini ya, ke PUBG, kemudian ke sini ke Mobile Legend, itu saya nggak istirahatkan langsung. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kita coba lihat settingannya di sini, kita bisa ultra, cuman sayangnya tuh grafis dia hanya di tinggi aja. Tapi anehnya untuk refresh rate dia bisa di ultra seperti ini teman-teman. Seperti itu ya. Oke, keren sih ini Samsung ya. Oke, ayo adu keras teman-teman dengan si ini nih. Ayo, gimana loh? Oke ya teman-teman, seperti itu untuk game Mobile Legend. Sip, mantap sekali ini untuk gamingnya. Kalau menurut saya sih masih sama dengan seri sebelumnya ya, di One UI 4 dan di Android 12. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sip ya. Oke teman-teman, di sini kita masuk dalam kesimpulan terkait Samsung Galaxy A52s 5G terkait performance. Kalau performance menurut saya sih memang kalau dilihat dari skor dari tes ya, software itu ada penurunan. Tetapi kalau saya lihat atau saya rasakan ketika kita coba tes gaming, mau di Galaxy, mau di game Genshin Impact ataupun di game Mobile Legend dan juga PUBG, kalau menurut saya masih nyaman-nyaman aja teman-teman. Itu nggak ada masalah sama sekali ya, seperti itu. Dan untuk di next video kita akan coba lihat bagaimana performa daripada si kameranya Samsung Galaxy A52s 5G teman-teman. Kebetulan saya tadi sudah coba uji tes kamera. Nanti kita coba lihat ya teman-teman hasilnya seperti apa, dan ini keren parah pokoknya untuk bagian kameranya. Nanti kesimpulan akhirnya mungkin ya teman-teman setelah kita coba tes kamera. Tapi saya simpulkan sekali lagi di sini karena saya sudah coba tes kameranya, edan, mantap sekali teman-teman ya. Nantilah biar tidak penasaran saya buat videonya ya teman-teman ya di next video. Oke, seperti itu aja mungkin teman-teman di sini untuk uji tes performa. Mantap lah kalau menurut saya, meskipun dilihat dari skornya tadi itu ada penurunan ya teman-teman ya. Kalau misalkan yang lain di sini bagaimana, boleh nanti share atau pengalamannya komen di kolom komentar teman-teman ya. Oke, itu aja mungkin di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke.